Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang gagasan utama. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Ide pokok paragraf di atas adalah, langsung saja kita baca kalimat pertama. Akhir-akhir ini banyak pemuda yang berperilaku kebarat-kebaratan dengan memakai anting di hidungnya. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, perilaku tersebut. Nah, perilaku apa? Perilaku tersebut ini berarti mengarah ke perilaku kebarat-baratan. Ini merujuk ke kebarat-baratan. Jadi perilaku kebarat-baratan merupakan fenomena yang menarik untuk diperhatikan dan dibahas. Dijabarkan lagi. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kalau sudah ketemu, ya kita langsung saja. Berarti kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Ide pokoknya ada di kalimat pertama. Pemakaian anting-anting. Apakah ada anting-anting? Memakai anting, oke lah. Tapi yang dibahas kebarat-baratannya loh ini. Tersebut ini mengarah ke barat-baratan. Seharusnya ya bukan ini. B. Fenomena mode para pemuda. Kita belum baca. C. Simbol kepedulian global. Kita belum baca. D. Pemuda di zaman modern. Kita belum baca zaman modernnya. E. Sikap pemuda yang kebarat-baratan. Nah ini kebarat-baratan. Sikap pemuda yang berbarat-baratan. Jadi jawabannya yang E. Coba kita lanjutkan ya pembahasannya. Yang kalimat ketiga, ini kalimat 3. Sebagian orang menilai bahwa fenomena tersebut berarti fenomena berperilaku kebarat-baratan sebagai simbol kepedulian global yang dilakukan oleh para pemuda penduduk dunia saat itu. Berarti kalimat ketiga menjelaskan tentang kebarat-baratan. Kalimat keempat, di negara barat bukan hanya pemuda melainkan juga beberapa orang dewasa memakai anting-anting hidung di telinga, pipi, atau bagian tertentu di anggota badannya. Nah, ini menjelaskan perilaku kebarat-baratan itu seperti apa? Seperti memakai anting dan dijabarkan lagi. Tidak hanya di anting di hidung, di telinga, di pipi, atau di bagian tertentu dari bagian badan. Nah, karena negara barat diidentikan dengan budaya maju, para pemuda di negara ini, terutama negara berkembang, ikut-ikutan melakukan supaya dikatakan sebagai pemuda modern. Nah, ini berarti menjelaskan tentang kalimat pertama. Lanjut nomor 2. Sebanyak 20 rumah di kawasan pabrik pergudangan Jalan Raya Tempuran pada Selasa siang mendadak ambruk. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, namun sama sekali tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Ini kalimat kedua. Apakah menjelaskan kalimat pertama? Tidak. Kenapa? Karena ini masih menjelaskan tentang rumah yang ambruk. Jadi kalimat pertama rumah ambruk ada rumah ambruk sebanyak 20 rumah. Terus habis itu rumah ambruk tidak tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Masalah korban ini ya. Terus kemudian dugaan sementara puluhan rumah itu ambruk akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Nah, ini lebih umum. Kalimat ketiga ini lebih umum. Coba, dugaan sementara puluhan rumah itu ambruk. Sebanyak 20 rumah di kawasan pabrik ambruk di kawasan pabrik. Nah, ini dijelaskan. Rumah ambruk ini dijelaskan jumlahnya ada 20. Kemudian ambruknya ada di Jalan Raya Tempuran di Selasa siang dijelaskan. Ini berarti yang dijelaskan. Kemudian dijelaskan lagi ambruknya tersebut tidak memakan jiwa. Nah, dijelaskan. Kemudian Lili, salah satu saksi mata kejadian saat dihubungi warta kota via telepon, menuturkan bahwa rumah tersebut ambruk begitu saja. Nggak apa-apa. Nah, berarti kalimat utamanya adalah di
kalimat ketiga. Jadi paragraf ide pokoknya ada di kalimat ketiga, yaitu A pulang rumah ambruk karena konstruksi kurang kuat. A berarti. Lanjut nomor 3. Gagasan utama paragraf tersebut adalah gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Kita baca kalimat pertama. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ini kalimat keduanya ini. Dari kegiatan tersebut, dari kegiatan bertanya, kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi yang kalimat pertama itu bertanya itu membuat seseorang memiliki kepekaan. Terus yang kalimat kedua bertanya, ini ya, seorang memiliki kepekaan. Bertanya, nah ini ya, dari kegiatan tersebut kita akan memperoleh informasi. Ini tidak menjelaskan kalimat pertama. Berarti kita langsung saja ke bawah, karena kalimat kedua ini tidak menjelaskan ke kalimat pertama. Nah ini ada jadi. Jadi berarti ini adalah kalimat utama. Kita baca dulu. Ini ciri-ciri kalimat utama di akhir kalimat. Tapi kita baca dulu apakah memang benar ini kalimat utama. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Nah, manfaat bertanya. Jadi manfaat bertanya. Manfaat bertanya. Manfaat bertanya ini antara lain adalah memiliki kepekaan. Manfaat bertanya memperoleh informasi. Berarti ini merupakan manfaat bertanya itu antara lain memiliki kepekaan, memperoleh informasi. Berarti ini yang umum, ini yang lebih khusus. Nah, coba kalimat keempat. Dalam segala aspek kehidupan kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Ini menjelaskan tentang bertanya. Bertanya ini juga dilakukan dalam berbagai aspek. Jadi kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Jadi manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Bertanya membuat seseorang lebih peka terhadap peristiwa tersebut. Bukan, ini di kalimat pertama. Kita bisa mengetahui segala hal yang tidak diketahui. Bukan juga, ini bukan. C. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Manfaat dari bertanya. C. Lanjut nomor 4. Gagasan utama pada teks di atas adalah kita baca yang ini. Mana ini? Kita baca kalimat pertama. Perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Kemudian Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil membuktikan bahwa perlawanan dari tentara melalui strategi peperangan membuat Belanda tidak bisa. Nah, ini ya. Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil membuktikan bahwa perlawanan dari tentara melalui strategi perang gerilya membuat Belanda tidak bisa kembali menguasai Indonesia. Lanjut. Dari segi sosial, dampak perang gerilya membuat masyarakat semakin meningkat kerukunan dan semangat gotong royong. Gagasan utamanya adalah dampak negatif perang gerilya. Apakah kita tadi membaca dampak perang gerilya? Tidak, masih belum kita baca. B. Dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat. Apakah kita baca tadi?
dampak. Nah, ini dampak perang gerilya membuat masyarakat. Nah, ini kita keep dulu. C. Kedudukan bahasa Indonesia yang semakin kuat. Oh tidak, kita belum baca masalah Indonesia semakin kuat. D. Dampak sosial dari perang gerilya. Ah, ini dampak sosial mana? Dari segi ini dampak sosial. Segi sosial. Berarti ini kita keep dulu. E. Efek terburuk terjadinya perang. Ini belum kita baca. Jadi antara B dan D. Dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat atau dampak sosial dari perang gerilya. Kalau dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat, perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Lebih khusus mana, lebih umum mana antara B dan C? Kalau yang B itu dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya apa? Dampak sosial dari perang gerilya. Nah, ini mengarah ke sosial. Jadi dampak dari masyarakat salah satunya adalah dampak sosial. Kemudian dampak satunya apa? Ya lain lagi, apa nggak tahu. Jadi dampak sosial ini lebih khusus, sedangkan dampak kehidupan masyarakat ini lebih umum. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 5. Gagasan utama pada teks di atas adalah kita baca kalimat pertama dulu. Banjir merupakan salah satu bencana alam. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, dampak banjir sangat merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Yang ketiga, upaya pencegahan banjir harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat. Gagasan utamanya adalah A. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan sistem drainase. Curah hujan tinggi belum kita baca, sistem drainase juga belum. Dan sistem drainase yang buruk sehingga menyebabkan berbagai kerugian. B. Dampak banjir sangat luas, mencakup sektor ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang harus segera diatasi. Ini ada di paragraf kedua, dampak banjir. Nah, ini ekonomi maupun kesehatan. Ini kita keep dulu. C. Penyebab utama banjir adalah faktor alam dan kebiasaan masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Kita belum baca tentang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, berarti bukan. D. Banjir merupakan bencana yang dapat dicegah melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ini ada di sini. Nah, di paragraf ketiga, berarti kita keep dulu. E. Kerugian akibat banjir dapat diminimalkan dengan perbaikan sistem drainase dan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah. Ini membicarakan sistem drainase. Kita belum baca tentang sistem drainase. Antara B dan D. Kalau B, dampak banjir sangat luas, mencakup sektor ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang harus segera diatasi. Ini ada di paragraf kedua, yang ini. Sedangkan yang D, banjir merupakan bencana yang dapat dicegah melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Banjir merupakan bencana. Nah, ini banjir merupakan salah satu bencana. Ini ada di paragraf di mana ini? Banjir adalah bencana. Ini ada di paragraf pertama. Kemudian dapat dicegah melalui upaya pencegahan banjir. Ini ada di paragraf ketiga. Pemerintah dan masyarakat. Jadi lebih banyak yang D. Yang D ini diungkapkan di paragraf pertama dan ketiga. Sedangkan yang B diungkapkan di paragraf kedua, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lima soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.